Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai analisis korelasi person dengan menggunakan SPSS. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan juga di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Korelasi merupakan istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Hubungan antara dua variabel tersebut di dalam teknik korelasi bukanlah dalam arti hubungan sebab akibat atau timbal balik, melainkan hanya merupakan hubungan searah saja. Dalam hal ini, korelasi tidak menginterpretasikan hubungan sebab akibat. Jadi, korelasi sendiri nanti hanya hubungan saja, melihat hubungan searah. Analisis korelasi sendiri bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan, kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Z tanpa melihat bentuk hubungannya, apakah dia linear atau tidak linear. Kuat lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut dilihat dari koefisien korelasi. Apa itu koefisien korelasi? Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Jadi pada intinya analisis korelasi nanti hanya mengukur keeratan, apakah hubungan antara dua variabel tersebut nanti kuat, lemah, ataupun tidak ada hubungan. Secara statistik, secara perhitungan statistik, koefisien korelasi merupakan akar dari koefisien determinasi atau R pangkat 2. Jadi disimbolkan dengan R pangkat 2. Jadi koefisien determinasi sendiri yaitu merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan variabel independen terhadap variasi variabel dependen. Jadi dapat digambarkan bahwa nilai R kuadrat berkisar antara 0 kurang dari 0 atau lebih kurang dari 1 kurang dari 0 jadi di antara 0 dan 1. Jadi semakin 0 semakin ke 0, jadi nanti dia hubungannya semakin lemah. Tapi kalau dia nanti semakin mendekati angka 1 dia nanti hubungannya akan semakin kuat. Adapun kegunaan dari uji korelasi sendiri nanti yang pertama untuk mengukur ketepatan garis regresi dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Kemudian yang kedua untuk mengukur proporsi dari jumlah variasi yang diterapkan oleh model regresi. Jadi semakin kuat atau semakin tinggi nilai R kuadratnya, maka hubungan atau nilai regresinya nanti akan semakin kuat. Begitu juga bila R kuadratnya semakin rendah atau mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa hubungan atau nilai regresinya akan semakin rendah. Adapun persyaratan dari uji korelasi, jadi asumsi dasar atau persyaratan yang harus dipenuhi ketika menggunakan uji korelasi adalah masing-masing variabel penelitian menggunakan data skala rasio atau interval. Kemudian data harus berdistribusi normal. Jadi korelasi nanti karena dia ini adalah merupakan statistika parametrik, jadi dia kebanyakan data nanti harus memiliki distribusi normal. Kemudian bagaimana pola hubungan dari korelasi sendiri? Jadi memiliki 3 pola dalam hubungan dari korelasi. Yang pertama yaitu hubungan positif, yaitu jika nilai X naik maka Z juga naik, jika X turun maka Z juga turun. Kemudian hubungan negatif, jika X naik maka Z-nya akan turun, dan jika Z-nya turun maka Z-nya akan naik. Jadi keterbalikan. Kemudian kalau dia nanti titiknya nanti dia menyebar, maka tidak ada hubungan antara X dan Z.
Jadi ada dua pola, yaitu dia nanti antara X dan Y sama-sama naik atau sama-sama turun. Kemudian yang kedua yaitu hubungan negatif, yaitu antara Z dan X, ya dia nanti saling bertolak ke belakang. Bila X-nya naik maka Y-nya turun, bila X-nya turun maka Y-nya naik. Kemudian bagaimana penghitungan dari nilai R? Jadi penilaian terhadap hasil R dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya dengan cara melihat besarnya nilai R, ya. Sebab semakin besar nilai R, yakni semakin mendekati angka 1, maka dapat dikategorikan bahwa akan tinggi. Jadi kalau 0 sampai 0,2 nilai R yang sangat rendah, kemudian 0,21 sampai 0,40 maka dia rendah, 0,41 sampai 0,6 nanti nilai R-nya yaitu sedang, kemudian 0,61 sampai 0,8 cukup tinggi, dan yang mendekati angka 1, mendekati 1 adalah dia tinggi. Biasanya dapat dilihat bahwa semakin bagus nilai R-nya, makin dia akan semakin kuat. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pengujian probabilitas dari hasil R, ya. Jadi jika probabilitasnya R, ya, lebih dari 0,05 maka H0 diterima, yaitu tidak ada korelasi, ya. Jika nilai probabilitasnya nanti ya kurang dari 0,05 maka ada korelasi, yaitu dengan arti bahwa H0 ditolak, ya. Itu cara kedua. Kemudian cara ketiga yaitu dengan pengujian t-test, ya. Jadi sebenarnya menghitung probabilitas, jadi t-test nanti apabila nilai t-nya, t-testnya nanti kurang dari 0,5 maka dia ada hubungan, ya. Kemudian kalau dia lebih nanti dia tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi, ya. Kemudian untuk modelnya nanti ada 4. Yang pertama yaitu model korelasi linear, ya. Jika semua titik X dan Y pada diagram kencan mendekati bentuk garis lurus, ya. Jadi titik-titik antara X dan Y, ya, nanti dia nanti mendekati garis lurus, ya, atau istilah nanti mendekati nilai R-nya mendekati 1. Kemudian kalau yang dikatakan sebagai korelasi non linear yaitu jika semua titik X dan Y pada diagram kencan tidak membentuk bentuk garis lurus, ya, tapi dia nanti membentuk kurva. Kemudian yang ketiga yaitu korelasi positif, ya, jika arah perubahan kedua variabel sama, jika X naik Y juga naik. Kemudian kalau korelasi negatif jika arah perubahan kedua variabel tidak sama, jadi jika X naik Y turun. Ya, inilah beberapa model dari korelasi, ya. Kemudian untuk jenis korelasinya nanti, ya, ada 3, yaitu jika data interval dan normal dia nanti menggunakan Pearson produk momen. Kemudian jika data ordinal menggunakan Spearman rank atau kendala rank. Kemudian jika satu interval kontinu atau satu dikotomi menggunakan point serial. Jadi untuk pada video kali ini kita akan belajar mengenai uji korelasi dengan menggunakan Pearson produk momen. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan, ya. Jadi jika nilai signifikasinya kurang dari 0,5 maka ada korelasi, ya. Kemudian jika nilai signifikasinya, ya, lebih dari 0,5 maka tidak ada korelasi, tidak ada hubungan, ya. Jadi ini ada contoh yaitu suatu penelitian, ya, ingin mengetahui hubungan antara berat badan dengan tekanan darah mahasiswa Universitas 3 Jempol, ya, yaitu data diambil dari 15 mahasiswa yang ada di samping, ya. Jadi ingin mengetahui apakah ada hubungan antara berat badan dengan tekanan darah, ya. Adapun langkah-langkahnya, ya, langkah uji yang pertama yaitu membuat hipotesis, kemudian yang kedua yaitu uji korelasi dengan menggunakan SPSS, dan yang ketiga menarik kesimpulan. Oke, yang pertama yaitu membuat hipotesis. Jadi berdasarkan contoh soal tersebut, ya, bahwa dapat dilihat bahwa hipotesis 0
nolnya, yaitu tidak ada hubungan antara berat badan dengan tekanan darah mahasiswa Universitas 3 Jempol. Kemudian untuk hipotesis alternatif nanti ada hubungan antara berat badan dengan tekanan darah mahasiswa Universitas 3 Jempol. Kemudian ya, langkah selanjutnya yaitu pengujian dengan menggunakan SPSS. Jadi langkah yang kedua yaitu uji korelasi dengan SPSS ya. Jadi untuk mempermudah ya, kita gunakan kita pilih di Excel ya, seperti ini. Kemudian setelah dipindah di Excel nanti kita masuk ke dalam SPSS ya. Yaitu di sini ada data view. Jadi nanti ini untuk mengcopy data kita, kemudian kita masuk ke variable view dulu ya, yaitu memberi label, yaitu yang pertama pada baris pertama yaitu kita X dan Y ya. Kemudian desimalnya kita gunakan 1. Kemudian untuk labelnya ya, ini berdasarkan tabel ini, yaitu dia untuk X nya berat badan ya, X nya berat badan, kemudian untuk Z nya yaitu tekanan darah. Kemudian kalau sudah diketik ini, kita klik lagi pada bagian data view ya, ini sudah masuk nilai bagian kolom X dan Y. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita copy data yang kita punya. Kita copy, baru nanti kita paste di data tadi. Ini adalah data yang akan kita uji menggunakan korelasi. Kemudian bagaimana caranya ya? Yang pertama sederhananya kayak biasa, kita klik bagian analyze ya. Kemudian kita cari berupa korelasi ya. Kemudian dicari lagi yaitu bivariat ya. Kemudian di variabel nanti ya kita masukkan lagi ke variabelnya. Jadi semuanya kita masukkan yang mulai dari berat badan dan tekanan darah ya. Kemudian optionnya ya, optionnya nanti bisa diklik min and standar deviasi ya, untuk melihat standar deviasinya dan rata-ratanya. Kemudian diklik continue ya. Kemudian pada bagian correlation koefisiennya ya, kita klik yaitu berupa percent. Kemudian tes to signifikannya dengan menggunakan to tailor ya, dengan diklik select, baru nanti kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Jadi berdasarkan hasil korelasinya kita bisa lihat di sini deskripsinya rata-ratanya, kemudian deviasinya, dan untuk datanya 15. Inilah adalah nilai data dari korelasinya ya. Selanjutnya dari hasil data ini nanti kita bisa menarik kesimpulan dengan menggunakan langkah ketiga. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah ketiga yaitu berupa menarik kesimpulan. Berdasarkan tabel ya, tabel korelasi hasil dari SPSS dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dua Taylornya nanti adalah 0,035 dengan artian bahwa dia kurang dari 0,05, dengan artian bahwa H0 ditolak, H1 diterima ya. Jadi
dapat disimpulkan bahwa dia menerima hipotesis alternatif. Kemudian kalau dilihat dari nilai R-nya yaitu 0,546, dapat diartikan bahwa dia memiliki korelasi sedang dengan hubungan positif, karena berdasarkan hasil persen korelasinya dia nanti menandakan positif. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan soal tersebut ya dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara berat badan dengan tekanan darah mahasiswa Universitas 3 Jempol. Demikianlah penjelasan mengenai uji korelasi ya person dengan menggunakan SPSS. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk menonton channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.